Jadi barusan gue mau bersih-bersih laptop, storage-nya udah penuh. Tapi tiba-tiba gue nemu anime movie yang gue inget pernah gue tonton dulu. Dan saat itu pas gue nonton tuh gue bener-bener ngerasa tersentuh gitu. Disclaimer dulu, ini bakal mengandung spoiler. Jadi kalau kalian ada yang belum nonton, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Tapi kalau kalian mau dengerin ya udah gas aja. Intinya anime ini bercerita tentang terowongan, namanya itu Uroshima. Gimana kalau lu masuk terowongan itu keinginan lu bisa terwujud. Tapi waktu yang lu tempuh di terowongan itu bisa berkali-kali lipatnya dari di dunia aslinya gitu. Jadi kalau ibarat 1 detik, nah itu di dunia nyata udah bisa 6 jaman gitu. Jadi ibarat lu masuk 1 jam, keluar dari terowongan itu udah bisa 2 atau 3 tahun lagi gitu. Singkat cerita, ada 2 MC. Gue sebetulnya Fulan dan Fulana. Si Fulan ini dia tuh pengen masuk ke terowongan. Tujuannya itu dia pengen ngembalin adiknya yang udah lama banget meninggal gitu. Nah, si Fulana ini dia pengen memiliki bakat yang istimewa dalam membuat manga gitu. Makanya dia juga mau masuk ke terowongan itu. Singkatnya mereka tuh kayak kerja sama nelusurin terowongan itu, tapi kayak sebentar doang habis itu balik lagi karena kan makan waktu banyak banget kan di dunia aslinya, dan itu mereka nggak mau ngerepotin orang terdekat mereka lah untuk nyari-nyari mereka. Dan mereka kayak saling support satu sama lain lah gitu. Nah, sampai di tanggal 2 Agustus mereka tuh netapin janjian masuk terowongan itu sampai mereka itu mendapatkan apa yang emang mereka inginkan gitu. Nah, cuma plot twistnya di sini. Tanggal 1 Agustus itu si cowok bener-bener kena musibah, dan ya lu bisa lihat aja sendiri di animenya lah. Tapi si cewek ini malah dapat rezeki gitu. Jadi si cewek ini ke ACC mangaknya itu sama salah satu editor. Akhirnya dia kayak dapat kerjaannya gitu lah. Sedangkan si cowok ini kayak udah pasrah banget lah gitu kan. Tanggal 1 Agustus ini, H-1 sebelum mereka memutuskan mau ke terowongan itu selamanya, tuh mereka sempat ketemu dan bilang si cowoknya, kalau lu udah diterima ACC sama editor lu, ya berarti lu udah mendapatkan bakat yang lu inginkan gitu, dan lu nggak perlu lagi masuk ke terowongan itu lagi. Nah, si cewek Fulana ini marah dong, anjir kita udah janjian gitu kan, tanggal 2 Agustus, masa lu mau nge-cancel gitu aja gitu kan. Tapi di lain sisi si Fulana ini juga kayak bingung gitu, dia udah mulai mendapatkan titik awal nih untuk bisa menjadi mangaka gitu kan. Alhasil mereka balik, dan lu bisa tebak sendiri sih, ternyata tujuannya si MC itu nge-cancel karena dia pengen sendiri ke terowongan itu. Kenapa? Karena dia nggak mau ngorbanin waktunya si Fulana ini demi ngikutin dia masuk ke terowongan itu. Tapi pas udah tahu si Fulana itu kalau si Fulan itu masuk terowongan itu sendirian, dia marah-marah tuh, kesel banget karena dia udah menemukan orang yang dia paling berharga, tapi orang itu malah pergi gitu. Bukan perginya sekedar jarak, tapi ke waktu yang berbeda gitu, karena kan bakal ketemu lagi di beberapa tahun yang akan mendatang. Bahkan bisa jadi malah gak ketemu lagi, karena siapa tahu pas Fulan itu keluar, si Fulana udah meninggal gitu kan. Nah, balik lagi ke si Fulan, pas dia masuk terowongan itu, dia emang bener ketemu adiknya, tapi di situ dia mikir gitu kan, ternyata sebenarnya tuh adiknya tuh emang udah nggak ada gitu loh, dan sebenarnya ada orang lain yang lebih penting daripada adiknya itu di masa saat ini gitu. Dan ya pas udah si Fulan itu tersadar dari mimpinya itu, dia langsung lari lah balik keluar terowongan, dan itu bener-bener gue sumpah sih nangis di situ. Gue ngebaca chat-chatnya itu. Jadi kan si Fulan tuh bawa HP tuh. Nah, itu tuh ada pesan yang bisa dikirim sama si Fulana dari 2 terowongan. Si pesannya itu bilang kalau aku sekarang udah lulus SMA loh gitu kan. Aku sekarang dapat penghargaan manganya gitu dari dunia lah gitu. Terus aku sekarang punya murid-murid yang kuajarin gambar gitu kan. Dan di situ kayak waktu tuh nggak tahu, tiba-tiba udah 8 tahun berlalu gitu. Dan si Fulan nih akhirnya ngirim pesan balik nih bahwa ada yang pengen gue sampein ke lu juga. Nah, tapi di sini tuh kayak dia udah ngos-ngosan mau keluar tuh udah susah banget, dan berhenti di tengah-tengah terowongan itu dan kayak tepar lah gitu kan. Kira beberapa hari kekirim tuh pesannya ke si Fulana, dan Fulana habis ngerit pesannya itu langsung lari sekenceng-kencengnya tuh ke terowongan itu dan nyusul dia dan ngebawa dia keluar. Dan ya endingnya adanya si Fulan nggak balik, tapi si Fulana dapat dia bakatnya. Kenapa? Karena dia nggak masuk terowongan gitu. Seandainya si Fulan ini mau berdamai nih dengan keadaan yang udah masa lalu, mungkin aja dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan di masa saat ini gitu loh. Intinya anime ini ngajarin ke kita bahwa hidup itu terus berjalan gitu, dan mau nggak mau kita harus bisa belajar untuk berdamai dengan masa lalu agar kita bisa menikmati masa depan kita. Jangan sia-siain waktu lu juga buat menyesali hal-hal yang nggak bisa lu ubah gitu. Sebaliknya, ya lu gunain waktu lu itu untuk menciptakan kenangan dan mengejar impian lu. Karena pada akhirnya yang berharga itu bukan apa yang telah hilang, tapi apa yang masih bisa lu miliki saat ini gitu. Yaudah, sekian, gua Oda, thanks for watching.